kita lanjut ke materi berikutnya tentang marketing. Ya, ini banyak banget pertanyaan, Mas. Marketing yang boleh buat di apotek tuh ngapain aja? Marketing yang nggak boleh apa aja? Apa aja marketingnya gimana, Mas? Biar bisa cepat rame, biar bisa banyak orang tahu gitu. Nah, ini akan dijelaskan tentang materi yang paling powerful ya selama ini dan ide grand opening yang bisa teman-teman pakai gitu ya. Dan ide grand opening ini udah kita pakai juga buat cabang kita yang ketiga dan alhamdulillah rame gitu. Nah, sebelum lanjut gitu ya, saya ingin ini dulu menjelaskan tentang siklus marketing. Bukan siklus ya, bukan tangga juga ya, pokoknya tahapan lah gitu ya, tahapan. Nah, yang pertama ada kita tujuan dari marketing itu adalah gimana caranya orang yang belum tahu itu jadi tahu. Kemudian yang tahu jadi datang, yang datang jadi beli, yang beli jadi beli lagi, yang udah beli lagi beli lebih banyak, dan yang beli lebih banyak ini jadi pelanggan kita membela gitu, membela pelanggan loyal kita gitu. Nah, ini tahapan-tahapan yang ada di marketing gitu ya. Nah, kalau untuk apotek baru itu fokuslah kepada 3 yang pertama tadi, yang nggak tahu jadi tahu, kemudian yang tahu jadi datang, datang jadi beli. 3 ini kalau teman-teman fokuskan, saya yakin angka monumental 100 juta tadi nggak sampai setahun bisa kecapai. Nah, ini yang saya akan jelaskan tentang marketing offline. Yang tujuannya 3 tadi. Yang tujuannya 3 tadi ya. Yang nggak datang jadi, yang nggak tahu jadi tahu, yang tahu jadi datang, datang jadi beli. Oke. Nah, ketika kita marketing offline, kita pertama kali itu harus merancang siklusnya dulu. Ya, di sini saya bikinkan bahwa yang pertama itu datang ke petinggi dulu nih. Petinggi itu bisa Ustadz, bisa Pak RT, bisa Pak RW, bisa imam masjid gitu ya. Bisa juga ibu-ibu RT, ibu RW-nya gitu kan. Nah, di situ itu kita silaturahmi dulu sama mereka. Silaturahmi sambil tanya-tanya kapan nih ada kumpulan gitu. Kumpulannya apa aja yang ada di sini gitu. Nah, itu kemudian ketika udah dikasih tahu, kita boleh nggak buat ini Bu sharing di sana gitu, sharing tentang kesehatan gitu ya. Kemudian lakukan penyuluhan di sana. Nah, kita siapkan itu dokumentasi materi kesehatannya apa, mau kita share sama hadiah atau door prize-nya deh, kecil-kecilan biar mereka semangat, biar mereka ketika penyuluhan itu rame gitu ya, ribut gitu. Kemudian ada yang namanya kita berikan juga voucher yang ada masa berlakunya sehingga dia datang ke apotek. Oke, 2 tujuan tadi dapat ya. Dia belum tahu jadi tahu pas menduat. Oh, ini tuh apoteknya. Oh, ini tuh apotek yang depan baru itu namanya ini. Ini tuh apotekernya. Ini tuh timnya gitu. Ini tuh layanan di apoteknya. Nah, ketika datang di sana itu kita tuh bikin bawa X banner gitu loh, stand banner yang menunjukkan value apotek kita. Misal, value-nya bisa buka 24 jam, terus layanan apoteker, layanan antar. Misalnya, apalagi teman-teman gitu. Ada menyediakan alkes, cek kesehatan, apalagi. Semua bisa jadiin value dipasang di bannernya. Jadi mereka lihat di sebelah kita buat presentasi tuh. Mereka lihat, oh itu apoteknya yang sana itu. Oh itu. Kadang tuh kita sebagai punya apotek tuh buka aja udah gitu. Nanti orang tahu sendiri. Ya kenapa nggak kita rubah polanya? Kita bikin orang tahu gitu. Dan pengalaman saya, kan apotek yang Brosot itu buka jam 5, tutup jam 12 malam ya. Buka jam 5 subuh, tutup jam 12 malam. Kenapa bisa gitu? Karena saya tidur di sana. Saya yang buka, saya yang nutup gitu. Nah itu saya dikasih tempat tinggal di sana sama Pak Andi ya, dikasih kamar gitu, tinggal sama orang tuanya Pak Andi. Saya yang buka, saya yang nutup. Pas penyuluhan ketika dibilang kita dari apotek Indah Farma 2 Bu, yang lokasinya di sana. Oh itu tuh yang apotek yang buka jam 5, tutup jam 12 malam. Ternyata bahasa buka jam 5 tutup jam 12 dan satu lagi kalau tutup bisa didodok gitu ya. Didodok itu bahasa apa? Diketuk. Saya pernah ngelayanin pelanggan jam 4, jam 2, jam 1 itu pernah banget gitu. Lagi enak-enak tidur. Mas, itu ada belnya tuh yang bunyi. Gitu. Pak, gitu. Itu pernah banget teman-teman ngerasain melayani sambil ngantuk gitu ya, sambil pakai kaos loh. Pakai kaos, pakai sarung gitu pernah banget saya beneran. Nah itu yang sampai sekarang tuh menjangkar di pikirannya orang-orang bahwa ketika ke apotek yang itu aja tuh loh, yang apotek yang buka jam 5 tutup jam 12 gitu.
dekatnya itu gitu. Itu jadi anchor banget ya di pikirannya orang-orang gitu. Bahkan saya penyuluhan itu, ini Indofarma 2 Bu gitu. Oh ini tuh yang apotek yang buka jam 5 tutup jam 12 itu gitu. Gitu sampai seperti itu gitu teman-teman. Dengan adanya penyuluhan ini mereka jadi benar-benar tahu gitu. Nah, di penyuluhan kita dokumentasi lah, kasih door prize, dan kita kasih voucher biar mereka datang ke apotek. Kemarin yang saya lakukan vouchernya adalah voucher cek gula gratis. Cek gula gratis kan mereka nggak mungkin nolak tuh. Datang tuh ke apotek. Nah di apotek gimana caranya biar dari datang ke beli, di upselling, sekalian cek asam uratnya, sekalian cek kolesterolnya gitu. Nah nanti misalnya hasilnya asam uratnya atau gulanya tinggi, ditawarin tuh, ibu biasa minum obat apa gitu kan. Kalau belum minum obat kita arahin ke dokter, tapi kalau udah minum obat kita tawarin juga vitamin-vitamin yang berhubungan dengan sakit-sakit itu gitu. Apalagi kalau teman-teman tadi ya apotekernya standby, nah itu kan apotekernya pasti punya ilmu yang bisa buat ngajarin temannya juga yang lain untuk ketika orang diabetes apa sih yang bisa kita tawarin, ketika orang asam urat apa sih yang bisa ditawarin, ketika kolesterol apa sih yang bisa ditawarin, ketika orang tensi apa sih bisa ditawarin tuh. Itu dibikin sales scriptnya teman-teman. Ini loh bisa tawarin ini. Jadi apoteker itu bisa banget membantu teman-teman untuk naikin omset ya. Saya yakin bisa banget karena ilmu kita itu diajarin waktu kuliah itu seperti itu. Bukannya saya sombong atau apa, tapi kenyataannya begitu teman-teman. Jadi kalau ada apoteker diajak buat mikir, diajak buat eksekusi gitu teman-teman. Jangan cuman dikasih gaji aja gitu. Kalau saya gitu ya, jujur aja saya ngobrol gitu. Ayolah kita bantulah owner kita buat ngembangin. Toh kita juga kalau perusahaan ini tumbuh, nggak mungkin lah kita dapatnya segini aja gitu. Saya yakin dapatnya bisa lebih gitu. Ketika organisasi yang ada di perusahaan ini tumbuh kan, kita secara pribadi juga tumbuh, pendapatan juga kita pasti tumbuh kok gitu. Nggak mungkin enggak gitu. Itu yang selalu kalau saya ngobrol sama teman-teman, sharing sama teman-teman apoteker gitu ya, biasanya diminta buat sharing sama teman yang lagi kuliah apoteker yang mau lulus kan ada biasanya ada kuliah umum gitu, kuliah tamu gitu. Nah itu sharingnya kalau saya lebih ke arah gitu. Ayo teman-teman, kalau diminta buat jaga apotek, jaga, tunjukkan integritasnya, kita bantu mereka, kita juga pasti naik. Saya yakin itu gitu. Nah ini kalau untuk marketing offline-nya. Setiap pebisnis butuh ambisi. Setiap ambisi butuh target. Setiap target butuh deadline. Setiap deadline butuh eksekutor. Setiap eksekutor butuh belajar. Setiap belajar butuh guru. Dan kamilah salah satu itu. Platform belajar bisnis apotek, tempatnya belajar bisnis, tak sekedar memberi ilmu, tak sekedar berbagi apa yang sudah saya lakukan, tak sekedar memberi inspirasi, tak sekedar memberi sinar hangat di waktu pagi. Aku juga mendengarkan ceritamu. Aku juga mengerti ambisimu. Aku juga mendampingimu meraih target. Aku juga memfasilitasi kebutuhanmu. Aku juga mengejar-ngejarmu untuk tepat deadline. Aku mengajarimu untuk jadi eksekutor hebat dalam bisnismu. Nah ini dulu untuk jalan santai itu sering banget ya, terutama bulan Agustus tuh sering banget adanya jalan santai warga gitu. Nah kita di sana buka stand, buka cek itu boleh gitu. Ini menghubungi panitianya. Bahkan kadang kita dimasukin proposal sama mereka. Mas,
nanti kasih bikin stand ya di sana gitu. Oh ya, kita siapin hadiah boleh nggak uang gitu. Kita ngasihnya bukan uang tapi hadiah door prize yang mereka jalan santai itu loh. Kita kasih gimmick-gimmick kita itu banyak banget, biasanya kita kasih ada botol minum lah, apalah itu kita kasih semua. Nah kemudian cek kesehatan juga bisa di acara warga nih, di eventnya warga gitu ya. Ini cek kesehatan, ini saya sama apoteker rekan saya Mas Fahmi gitu. Saya sama Mas Fahmi ngisi di sana. Nah ini buat teman-teman bisa lihat, aduh kelihatan nggak ya? Ini ada X banner ini. Nah ini yang selalu kita bawa kemana-mana ini. Itu kita pakai apa namanya? Pakai yang seperti ini gitu. Selalu kita panjang. Ada akrilik kita juga kita bawa gitu. Nah ini kalau di PKK nih di Desa Brosot nih. Ini kita bawa X banner ini. X banner ini isinya buka jam 5, tutup jam 12, bisa didodok. Nah, gitu. Ini yang ngisi itu bukan saya tapi tim saya, ini Mbak Anggita namanya, perawat nih. Dia ngisi tentang biasa juga jadi kader desa juga ternyata gitu kan. Dia biasa ngisi juga, jadi sharing sama ibu-ibunya gitu. Nah, oke, sampai di sini banyak pertanyaan nih. Saya lanjut dulu aja ya. Nih. Nah, kalau ini saya sama suami juga di desa ini, kalau ini di arisan nih, Ibu arisan. Arisan biasanya pada ngumpul semua gitu. Di arisan kita ngisi. Ini juga kita di acaranya arisan ibu-ibu tuh bawa door prize-nya ada tuh. Ini door prize-nya nih parfum laundry. Nih, parfum laundry kita kasih door prize biar rame gitu, biar rame. Ini sebelum pandemi ya teman-teman, tenang aja, aman, kita nggak jaga jarak nih. Nah ini juga kita bawa door prize sehingga ibu-ibunya aktif banget tuh. Door prize nih, ini botol minum gimmick yang dikasih sales. Nah teman-teman biasanya sales tuh ngasih gimmick sama apotek gitu. Itu dipakai aja buat promosi bisa. Ada banner juga selalu kita bawa di sini. Selalu kita tunjukin banner ini selalu gitu. Bannernya murah ya. 20.000 udah dapat gitu. Nah, itu kita selalu bawa banner itu dimanapun acara kita. Nah kemudian dari penyuluhan itu kita nggak jualan sama sekali. Kita cuma ngambil database pelanggan. Kita cuma ngambil database calon pelanggan gitu ya. Calon pelanggan dapat tuh database-nya, nomor HP-nya, alamatnya gitu. Kemudian ini hasil ceknya gitu. Itu yang kita dapatkan, database pelanggan. Kemudian dari database itu kita ketik tuh. Kita ketik di di spreadsheet. Biar teman-teman di apotek kan masih sepi tuh apoteknya. Diketik sama mereka gitu yang jaga sore terutama ya jam 8 mungkin udah agak sepi. Ketik gitu. Diketik nomor-nomornya, simpan di Excel. Nah, kemudian setelah itu kita follow up mereka. Biasanya kalau saya follow up itu H+1 acara. Follow up-nya pakai WhatsApp. Jadi nomor-nomor yang tadi dimasukin ke WhatsApp, itu kita follow up. Follow up-nya biasanya kalau saya Assalamualaikum misalnya. Assalamualaikum Bu Fatimah gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat gitu kan. Ini saya Mas Aidil dari Indah Pharma yang kemarin sharing di acara acaranya. Kemudian terima kasih G, kemarin kami sudah diizinkan untuk sedikit berbagi pengetahuan. Semoga silaturahminya bisa terjaga terus. Kan? Oh ya, nomor ini bisa disimpan. Saya siap bila sewaktu-waktu Bu Fatimah butuh konsultasi obat atau kesehatan. Itu H+1 langsung kita follow up gitu supaya mereka nggak lupa dari database ini. Kita nggak jualan ya, nggak jualan sama sekali di sini. Nah, kemudian dari sini kan kita kasih mereka voucher. Bisa juga nih voucher, nanti mereka datang ke apotek untuk mulai belanja. Nah ini yang saya lakukan selama setahun itu ya, rutin 6 bulan itu rutin banget saya melakukan ini untuk 6 bulan deh, kemarin 6 bulan saya lakukan ini terus. Tiap desa itu kita tak masukin semua gitu, kita masukin semua, terus kita promosiin semua, kita penyuluhan terus gitu ya, penyuluhan terus. Nah itu saya yakin ya kalau misalnya setahun ini dilakukan terus, kalau nggak sampai 100 juta gitu ya, pasti ada yang salah deh di apoteknya gitu. Saya yakin itu, saya punya keyakinan. Teman-teman juga bisa mencoba ini. Kalau misalnya teman-teman bukan apoteker, minta apotekernya buat melakukan ini gitu. Mereka yang presentasi, mereka yang kunjungan ke pelanggan-pelanggan, mereka yang penyuluhan gitu. Mereka punya dibekali ilmu kok buat menyuluh gitu.
Karena kerjaan waktu kuliah apoteker tuh tiap hari presentasi. Nah itu bisa banget gitu. Oke. Nah database-nya juga kemudian digunakan untuk promosi di grand opening kita teman-teman. Nanti di grand opening, mau grand opening kita promosi juga kan, kita udah punya database pelanggan kita. Nah itu kita gunakan buat grand opening, kasih voucher lagi, cek gratis gitu. Mereka datang rame-rame jadinya kan kelihatan apa sih rame-rame di sana, ada apa sih grand, oh ternyata ada grand opening apotek ini gitu. Itu bisa. Selain misalnya mau ada event lain ya, mau ada senam kah, mau ada bagi-bagi kaos kah, mau ada apakah ya standar grand opening lah gitu, biasanya bagi kaos, kemudian apa namanya senam, kemudian ada penyuluhan juga dari dokter, misalnya kita kerja sama dokter buat ngasih penyuluhan, itu boleh banget teman-teman. Nah kalau disuruh milih, ini pertanyaan dari Pak Rusijo, kalau disuruh milih untuk apotekernya, milih yang cowok apa cewek? Ya kalau saya milihnya yang cowok, nggak tahu kenapa ya, karena saya lebih nyaman kerja sama cowok gitu. Kalau apotekernya milih yang cowok biar bisa diajak jalan-jalan kemana-mana, itu saya nggak masalah, karena saya cowok ya, dan saya ada istri ada anak gitu. Kalau saya bawa jalan-jalan cewek itu jadi takutnya jadi fitnah gitu. Jadi saya lebih nyaman untuk karyawan yang cowok, tapi juga nggak menutup diri saya untuk saya tidak punya karyawan cewek gitu, nggak gitu. Tapi kalau untuk cari karyawan yang pengen saya jadiin tim, saya jadiin partner, saya jadiin teman mikir, saya lebih nyaman yang cowok. Kalau cewek juga, kalau cowok kan lebih fleksibel ya, waktunya pulang malam nggak apa-apa gitu. Kalau cewek agak repot gitu. Tapi nggak masalah kalau saya dua-duanya. Kalau disuruh milih ya tetap milih yang cowok untuk jadi teman mikir. Apakah harus bersama bidan dan perawat? Nggak harus Bu, gitu. Nggak harus gitu. Kita sebagai apoteker boleh, tim kita juga yang ahli dalam misalnya dia ngerti menjelaskan itu juga boleh, nggak masalah. Nah, ini teman-teman ide buat grand opening. Grand opening harus rame teman-teman, harus rame biar orang-orang tuh senang, orang-orang ngerti gitu. Ini grand opening juga kita di masa pandemi ya, kalau ini yang kemarin ya. Tapi kita setting tuh jaraknya, ada jarak nggak sih? Ada lah, ada jarak itu. Nah, ini teman-teman idenya grand opening kita, ini belum, apoteknya belum branding juga tuh, udah buka tapi belum branding kok kita. Nah, ide grand opening lainnya apa aja? Nah, ini bisa juga nanti teman-teman pengobatan gratis kalau ada dokter gitu ya, pengobatan gratis sama dokter, atau ini cek kepadatan tulang teman-teman, cari salesnya Protekal atau CDR, mereka ada tuh alatnya buat ceknya. Yang ini CDR, yang ini Protekal, produknya Protekal ya. Kemudian ini biasanya ibu-ibu ini seneng nih cek kesehatan kulit. Nah ini ibu-ibu yang seneng nih. Ini kerjasama sama Evere. Ada juga kerjasama sama Blackmores nih teman-teman, cek kesehatan lengkap. Ini produknya tuh selain apa namanya, selain Blackmores itu ada yang Conilef juga ada, atau Inavitamax juga ada. Kemudian Sequel juga ada, kemudian Nutrimax juga ada, bisa gitu. Ini bisa jadi ide buat ngadain cek kesehatan gratis gitu ya, dibatasi 20 per hari gitu, biar rame, atau 30 per hari gitu kan, biar rame itu mereka pada datang ke apotek gratis ini teman-teman ceknya gitu. Atau cek mata, ini kita kerja sama optik, kita kerja sama optik buat cek mata, gratis juga ceknya teman-teman. Orang-orang rame banget yang datang nih cek matanya. Yang atas ini apotek kita yang cabang kedua ya, cabang kedua lebarnya kurang lebih 8 meter lah, tapi ini dipakai buat cek mata itu penuh sampai orang susah masuk gitu. Seneng banget. Nah, bonus tambahan, kalau kita sudah berhasil lewat 3 siklus marketing tadi teman-teman, yang apa tadi? Dari yang belum tahu jadi tahu, kemudian tahu jadi datang jadi beli ya. Oke, kita udah lewat siklus itu. Nah, supaya pelanggan beli lagi, kita bikin program loyalitas pelanggan. Salah satunya kita kasih hadiah, sering-sering kasih hadiah buat pelanggan gitu. Nah, ini beberapa kita di pelanggan yang Indah Pharma Brosot tuh sering banget ngasih hadiah buat mereka. Ini juga bannernya kita pajang terus di apotek, kita ngasih hadiah terus buat mereka gitu. Nah, semakin banyak itu pelanggan-pelanggan kita yang senang dengan pelayanan kita itu ya, jadi pelanggan kita gitu, maka dia akan bisa jadi beli lebih banyak ke kita, dan bisa menjadi juga dia akan membela kita itu. Siklus yang kelima, 4, 5, 6 sekaligus dapat nih gitu teman-teman. Oke.
Nah, kemudian kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu tentang ada bonus tentang setting target omset seperti tadi yang sudah dijelaskan ya gitu. Nah, untuk setting target omset kita beracuan pada rumus ini teman-teman. 5 cara untuk menaikkan profit ya, karena ujung-ujungnya profit. Sekarang ini ada yang warna merah dan ada warnanya hitam. Nah, tujuan kita teman-teman itu di sini warnanya merah. Oke, yang kita kerjakan, yang kita fokuskan, kita itu fokusnya ada yang di warna hitam ini teman-teman. Warna hitam ini yang kita fokuskan. Warna merah ini goals kita warna merah ini atau tujuan kita. Kemudian yang warna hitam ini adalah yang kita fokuskan. Nah, dari yang paling atas jumlah leads ini jumlah orang yang datang kunjungan, yang datang ke toko kita, yang datang ke marketplace kita, yang datang ke toko online kita, yang datang ke toko apotek kita gitu. Ini adalah jumlah leads. Kemudian ada conversion rate. Conversion rate itu dari leads yang datang itu yang beli berapa atau yang jadi pelanggan yang beli berapa gitu. Yang beli berapa nih? Yang jadi pelanggan yang beli ya. Nah, itu berapa? Misalnya kita ambil aja yang datang 100, yang beli 99 orang, berarti kan yang nggak beli 1 orang, berarti conversion rate-nya itu ada 99%. Nah, di sini biasanya itu yang paling berpengaruh adalah ketersediaan obat, teman-teman. Ketersediaan obat, conversion rate. Artinya 100 datang, yang nggak datang berapa karena obatnya nggak ada. Itu kan, itu ngaruh tuh di situ. Kemudian dapatlah jumlah pelanggan nih, teman-teman. Dapat jumlah pelanggan, kita sehari berapa gitu ya misalnya. Kemudian dapat ada juga namanya number of transaction atau repeat order. Nah, satu orang sebulan tuh berapa kali sih datang? Misal kita kunci deh di angka 1 gitu ya, 1 aja gitu. Di angka 1 aja, artinya orangnya baru terus, nggak ada pengulangan pembelian dalam sebulan. Sebulan Bu Sinti belanjanya cuma sekali gitu, Pak Septian cuma sekali gitu, kita anggap 1 gitu. Kemudian Bu Farah sekali aja gitu, itu anggap 1. Nah, kemudian besarnya transaksi ini rata-rata transaksi. Setiap belanja berapa ribu sih kira-kira gitu? 30.000 kah, 40.000 kah, 50.000 kah, 60.000 kah gitu kan. Nah, terus maka dapatlah omset gitu. Jumlah pelanggan yang datang dikalikan dengan 1, dikalikan lagi dengan rata-rata belanja. Nah, ini tadi cara ngitungnya. Kemudian saat apoteknya udah mulai rame, jaga terus pikiran teman-teman business owner ya. Tadi ya saya sebutkan business owner, kita ngembangin apoteknya, kita jangan terlalu banyak di operasional gitu ya. Nah, pantengin terus laporan keuangan sama target omset yang sudah teman-teman tadi rencanakan gitu. Kemudian kalau udah ada softwarenya, mulai tuh optimalisasi softwarenya supaya mempermudah owner. Kemudian order juga ke supplier itu mulai berdasarkan kebutuhan. Penjualan berapa, kita setting kebutuhannya berapa gitu. Nah itu. Oke.